Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Agustini dan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rasa Betasari. Di sini kami dari kelompok 5 ingin berdiskusi sih lebih tepatnya terkait materi sistem pengendalian manajemen, khususnya materi pada chapter 4, yaitu tentang pusat tanggung jawab, khususnya pada pusat pendapatan dan beban. Nah, mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi kan di setiap manajer itu pasti memiliki anggota-anggota tuh. Nah, ini yang akan kita lihat siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan Sri kepada Era, apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban itu dan apa tujuan dari adanya pusat pertanggungjawaban ini? Oke, sebelum Era membahas mengenai pusat tanggung jawab, dalam pusat tanggung jawab itu kita akan mengenal yang namanya lingkungan pengendalian dulu, Sri. Nah, lingkungan pengendalian manajemen ini nih maksudnya tuh jaringan kerja organisasi tempat manajemen ini akan melaksanakan tugas pengendaliannya. Nah, lingkungan pengendalian ini akan menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi. Nah, yang terutama dia itu akan berkaitan dengan tanggung jawab keuangan pada berbagai unit dan subunitnya. Nah, dalam lingkungan pengendalian tersebut, itulah termasuk dalam responsibility center atau yang tadi Sri bilang tadi pusat tanggung jawab. Nah, dalam pusat tanggung jawab ini dia itu ada berbagai jenis kayak event center, cost event center, profit center dan lain-lain. Nah, tadi bertanya mengenai pengertian dari pusat tanggung jawab. Nah, kalau menurut Era, pusat tanggung jawab itu tuh dia tuh merupakan uh, organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dimana dia itu akan bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur kinerjanya. Nah, perusahaan atau organisasi ini nih, dia tuh merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang dimana masing-masing ini akan diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Misal nih, dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, kan yang paling tinggi itu kan presiden atau yang kita kenal CEO. Kemudian di bawah CEO tuh ada auditor internal yang menelaah laporan keuangan kita. Nah, di bawah auditor internal ini ada kepala-kepala bidangnya kayak misalnya bidang marketing, ada produksi, ada finance atau keuangan atau akuntansi, kemudian HRD dan R&D. Kemudian tuh ada apa ya namanya itu ya? Tujuan dari pusat-pusat tujuan dari pusat tanggung jawab kan, ya itu pusatnya tuh, yaitu untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian terhadap pendapatan, beban, laba dan investasi. Kemudian dia tuh juga bisa untuk perusahaan tuh mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Kemudian adapun ide pembentukan pusat tanggung jawab ini nih didasarkan pada pemikiran rentang pengendalian atau span of control. Nah, sehingga dia ini akan mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau dalam suatu aktivitas dalam perusahaan tersebut. Itu sih Sri dari pengertian dan tujuan dari pusat tanggung jawab. Oke, jadi pengertian dari pusat tanggung jawab itu tadi dapat kita artikan sebagai suatu organisasi ya yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelola dan diukur kinerjanya seperti itu ya, Raya. Ya, benar. Nah, kemudian bagaimana sih sifat dari pusat pertanggungjawaban dan apa manfaat yang akan diperoleh nih dari adanya pusat pertanggungjawaban tersebut bagi perusahaan? Oke. Sifat dan manfaat bagi perusahaan jika menerapkan pusat tanggung jawab nih. Misalnya sifat nih, yaitu akan dibentuknya sistem pusat tanggung jawab ini, dia itu akan membantu perusahaan kita tuh untuk mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak yang dia tuh berguna untuk kita tuh mencapai cita-cita perusahaan atau mencapai visi misi perusahaan kita. Nah, dalam rangka dia itu untuk memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas, tapi dia tuh sesuai dengan jenis pusat tanggung jawab yang ada sehingga jelas tanggung jawabnya tuh mau kemana arahnya gitu. Oh ya, benar. Kemudian ada manfaat pusat tanggung jawab. Nah, yang pertama tuh ada manfaatnya tuh mutu dia itu berbagai keputusan tuh akan semakin baik. Karena dipersiapkan atau dibuat oleh pemimpin kita tuh yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Maksudnya tuh
tingkat keputusan yang kita pilih itu akan lebih baik gitu. Kemudian yang kedua tuh akan berkurangnya beban manajemen puncak sehingga akan lebih memfokuskan kita pada konsep pengendalian yang lebih strategis. Kemudian ada bagi pemimpin ini pusat tanggung jawab ini adalah bentuk dari pendelegasian wewenang dapat dimanfaatkan sebagai ajang atau ranah untuk pengembangan inovasi dan kreativitasnya yang bisa mengantisipasi promosi dirinya ke jenjang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan. Misal nih, dalam pusat tanggung jawab nih, dia akan menerima input berupa kayak bahan baku, tenaga kerja atau jasa-jasa. Nah, dengan modal kerja kayak persediaan, piutang, peralatan atau aktiva lainnya yang akan melaksanakan fungsi tertentu yang dimana dia tuh akan mengubah sebuah input tadi, sebuah bahan baku tadi menjadi sebuah output berupa barang atau jasa. Kemudian manajemen ini akan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan antara output dan input ini akan berjalan lebih optimal gitu. Oke. Tadi kan udah dijelasin tuh terkait sifat dan juga manfaatnya ya dari pusat tanggung jawab tersebut. Nah, tadi juga udah dijelaskan terkait kalau di dalam pusat tanggung jawab tuh kita juga ada yang menerima input sama output kan seperti Iya, itu. ada dari Nah, sini. yang menjadi pertanyaan Sri, apa sih hubungan output dan input ini dari pusat dari pusat pertanggungjawaban tersebut, output dan inputnya, hubungannya itu. Oke. Hubungan antara input dan output dalam pusat tanggung jawab ini yaitu kan di sejumlah pusat tanggung jawab ini hubungannya ini akan bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya nih, dari departemen produksi dia akan berlanjut ke input bahan baku dan jadilah barang jadi. Kemudian ada juga dalam suatu kejadian, dalam suatu situasi itu input ini tidak akan secara langsung berkaitan dengan output yang akan dihasilkan. Misal dari departemen pemasaran kemudian menginput biaya iklan, dan outputnya akan hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini kan bisa kita dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, tidak hanya terpaku pada biaya iklan. Kemudian pada litbang hubungan input dan output ini akan lebih kabur lagi dia. Misalnya itu hasil yang akan dilakukan ini sekarang barangkali itu tidak dapat diketahui selama beberapa tahun ke depan dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan ini tidak bisa ditentukan lagi gitu. Oke, tadi udah dijelasin itu kan terkait hubungan output dan input. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita bisa dapat mengukur output dan input tersebut dari pusat pertanggungjawaban ini? Untuk mengukur input dan output ya dalam pusat pertanggungjawaban ini, dia tuh input tuh biasanya akan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik biasanya tuh misalnya kayak dalam jam kerja, dalam satuan listrik atau KWH, dalam satuan liter BBM dan sebagainya. Nah, untuk kepentingan sistem pengendalian manajemen ini, ukuran fisik ini tuh dia akan disatukan atau akan diterjemahkan semua tuh menjadi satuan moneter atau dalam satuan keuangan. Nah, pasti dalam satuan keuangan moneter ini kita akan mengenal namanya konsep biaya. Nah, biaya ini adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Nah, yang diukur dalam pusat tanggung jawab ini adalah tingkat efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi ini yaitu adalah perbandingan antara output dengan input atau rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input atau yaitu membandingkan antara biaya aktual yang telah dikeluarkan dengan biaya standar semestinya gitu. Kemudian efektivitas. Nah, efektivitas ini dia itu adalah hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya. Nah, dia tuh semakin besar kita mengeluarkan output yang kita kontribusikan, maka itu akan semakin efektif dalam kita menerapkan pusat tanggung jawab. Nah, dalam suatu pusat tanggung jawab itu dia akan lebih efisien jika kita tuh melakukannya sesuatu dengan tepat atau do things right dan jika kita juga melakukan efektif itu dengan hal-hal yang lebih tepat juga. Nah, untuk kita mengukur tingkat efektivitas dan ukuran efisiensi itu yang menjadi tolak ukur kita adalah suatu laba gitu sering. Yang menjadi ukuran tolak ukur. Iya. Kemudian Era udah jelasin mengenai pengertian, manfaat, tujuan, output, input. Tri, tahu nggak sih apa jenis-jenis pusat tanggung jawab dalam materi kita hari ini? Oke,
Jadi ini menurut Sri ada beberapa jenis pusat tanggung jawab yang harus kita ketahui nih, yaitu pertama itu ada pusat pendapatan, kemudian ada pusat beban dan biaya, ada pusat laba dan pusat investasi. Nah, jadi keempat pusat ini itu nantinya akan bertanggung jawab terhadap perusahaan agar perusahaan tersebut itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, misalnya nih seseorang yang berpikir tentang keuangan, bagaimana cara menjalankan roda keuangan di dalam suatu perusahaan, tentunya mereka harus memahami kan keempat jenis dari pusat tanggung jawab tersebut, karena dari setiap pusat ini memiliki kerjanya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan antara pusat pendapatan dengan pusat laba, dan juga tidak bisa kita samakan juga antara pusat laba dengan pusat investasi. Nah, mungkin di dalam uh, diskusi kita kali ini lebih difokuskan kepada pusat pendapatan dan pusat bebannya aja ya. Iya. Nah, mungkin pertama saya bakal jelasin dulu apa sih itu dari pusat pendapatan, apa juga dari apa yang maksud dengan pusat beban. Jadi pusat pendapatan itu adalah suatu output yang diukur secara moneter. Nah, akan tetapi tidak adanya upaya formal yang dilakukan untuk menaikkan input dengan output ini tadi. Nah, pusat pendapatan ini merupakan unit pemasaran atau penjualan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pusat pendapatan itu adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang keluarannya itu diukur dalam satuan moneter, sedangkan masukannya itu tidak dihubungkan dengan keluarannya. Nah, masukan pusat pendapatan ini tadi itu tidak dihubungkan dengan pendapatannya itu dikarenakan kedua hal tersebut. Yang pertama, itu umumnya memang sulit untuk dihubungkan, pada umumnya memang sulit untuk dihubungkan sehingga tidak dapat dihitung labanya seperti itu. Nah, kemudian terkait pusat pendapatan tadi ya. Nah, jadi pusat pendapatan itu adalah suatu pusat tanggung jawab yang inputnya itu diukur secara moneter. Nah, namun outputnya itu tidak ada. Jadi ada dua pusat beban, yaitu ada beban teknik dan juga ada beban kebijakan. Yang pertama kita bahas dulu terkait beban teknik nih. Jadi beban teknik atau biaya teknik itu adalah biaya-biaya yang jumlahnya itu tetap dan dapat kita estimasikan dengan keadaan yang wajar. Contohnya itu seperti biaya pabrik atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya perlengkapan. Nah, di pusat beban teknik ini sendiri itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Nah, yang pertama itu input outputnya itu dapat kita ukur secara moneter, kemudian inputnya itu dapat kita ukur secara fisik, dan juga jumlah moneter optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada biaya kebijakan. Nah, jadi biaya kebijakan ini adalah biaya yang tidak tersedia estimasinya. Nah, berbeda dengan yang biaya ini tadi, biaya teknik, itu bisa kita estimasikan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan ini tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dan dalam kondisi tertentu. Nah, pusat biaya kebijakan ini meliputi ada unit-unit administrasi dan pendukung, operasi dan operasi litbang dan hampir semua aktivitas perusahaan. Nah, output dari pusat biaya ini itu tidak bisa diukur secara moneter, namun di suatu pusat kebijakan selisih antara anggaran dengan biaya itu sesungguhnya bukanlah ukuran dari efisiensi. Seperti itu sih. Oke, makasih Sri. Kemudian bisa nggak sih kasih penjelasan mengenai singgung-singgung dikit mengenai ciri-ciri pengendalian dalam beban biaya kebijakan Sri? Oke, jadi di dalam beban biaya kebijakan itu terdapat ciri-ciri pengendalian yang secara umum, yaitu yang pertama itu fungsi perencanaan bagi pengeluaran sebagai penganggaran tambahan. Nah, jadi pihak manajemen ini akan merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan tersebut. Jadi, beban kebijakan ini tuh lebih melihat bagaimana sih kesinambungan daripada produk tersebut, kemudian juga bersifat khusus bergantung dari motivasi dan keinginan pusat tersebut akan berjalan ke arah mana seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jenis pengendalian keuangan dari biaya kebijakannya. Nah, jadi tujuan utama
dari pusat beban kebijakan ini adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan pada manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Kemudian bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah apa aja sih yang akan diambil dan dan tingkat usaha yang bagaimana sih yang tepat untuk masing-masing. Nah, dengan demikian dalam pusat beban kebijakan tersebut itu pengendalian keuangan itu akan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut itu terjadi. Tentunya seseorang yang berperan di dalam manajemen biaya kebijakan itu tadi harus membuat RAB atau rencana anggaran biaya terlebih dahulu agar tahu berapa sih biaya-biaya yang dibutuhkan di dalam melaksanakan atau melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada bagaimana sih pengukuran kinerjanya seperti itu. Nah, pengukuran kinerja bagi seseorang manajer pusat beban kebijakan itu adalah untuk mencapai untuk mencapai output yang diinginkan. Nah, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran tadi. Nah, untuk mengerjakan hal ini agar hal itu dianggap memuaskan seperti itu karena sesuai dengan apa yang dianggarkan di awal itu tadi. Nah, dalam pusat beban kebijakan ini sebagai lawan dari beban teknik tadi, itu laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengukur evaluasi dari seorang manajer seperti itu ya, Era. Oke. Nah, kan tadi udah bahas mengenai ciri-ciri pengendalian dan beban biaya kebijakan. Nah, setahu Era ini sih ya, di dalam biaya kebijakan tuh dia tuh ada yang kita ada kata-kata kayak unit administrasi, kemudian ada pendukung dengan unit operasi litbang gitu. Nah, boleh Sri jelasin nggak mengenai hal itu? Oke, ya jadi di dalam kebijakan beban kebijakan tadi emang ada yang namanya unit administrasi dan pendukung sama unit penelitian dan pengembangan. Ya. Oke, kita jadikan sebagai pusat ya. Jadi pusat administrasi dan pendukung sama pusat penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu terkait pusat administrasi dan pendukung. Ini merupakan suatu pusat yang pusat yang meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung seperti itu. Nah, pusat pendukung ini merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada tanggung jawab tadi. Nah, di dalam pusat administrasi dan pendukung itu terdapat permasalahan. Jadi permasalahannya yang pertama itu terkait kualitas mengukur outputnya. Jadi bagaimana cara mengukur outputnya ini tadi supaya menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua itu kadangkala tidak terdapat kesesuaian antara cita-cita staf departemen dengan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mohon maaf karena hal ini disebabkan karena manajer administratif ingin mencapai keunggulan fungsionalnya seperti itu. Nah, kemudian permasalahan berikutnya itu ada pada pengendaliannya. Nah, di mana pengendaliannya itu dilakukan melalui anggaran serta evaluasi apakah program kerja yang diajukan itu telah secara rinci yang mencakup dari biaya-biaya administrasi dan pendukung tadi, termasuk untuk tetap dalam bisnisnya, seperti kebijakan pusat tersebut termasuk deskripsi tujuan, biaya serta estimasi. Nah, seperti itu sih. Nah, kemudian ada yang namanya pusat penelitian dan pengembangan tadi ya. Nah, jadi pusat penelitian dan pengembangan ini atau Research and Development Center itu adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru, kemudian memproses produk baru dan mempatenkannya seperti itu. Nah, di dalam pusat penelitian dan pengembangan ini juga ada permasalahan, di mana permasalahannya itu yang pertama itu kesulitan menghubungkan input dan outputnya, karena termasuk penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu tidak terdapat kesesuaian cita-cita karena manajer litbang sendiri ingin mencapai penelitian yang terbaik dan unggul walaupun biayanya itu sangat mahal. Kemudian permasalahan berikutnya litbang sendiri itu suatu rangkaian yang diawali penelitian dan diakhiri dengan pengujian produk, kemudian sifatnya itu tidak terencana dan tenggang waktu yang lama serta berjangka panjang seperti itu. Nah, kemudian pada program litbang sendiri itu tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum anggaran litbang.
Kemudian yang terakhir itu pengendalian program Litbang itu sendiri itu dilakukan melalui anggarannya. Jadi dengan sistem proyek dan cara yang kalenderisasi atas pengeluaran di dalam periode anggaran. Nah, jadi pengukuran kinerja secara periodik itu membandingkan adanya biaya faktual dengan anggarannya untuk mengendalikan pengeluaran berikutnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin tadi ada yang bentar. Tadi itu kan ada di dalam tanggung jawab tuh ada 4 pusat kan? Ya. Ada pusat ini tadi ada pusat pendapatan, pusat biaya, kemudian pusat laba dan pusat investasi. Nah, Ya. sedikit menjelaskan terkait pusat laba. Jadi pusat Ya. laba itu ini nantinya kita akan melihat apakah input ini itu berkaitan dengan output. Jadi jika mereka nanti pusat laba ini menilai, ya, jadi jika mereka nanti pusat laba ini dari jumlah nilai produksi yang mereka keluarkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ini semua akan berkaitan lurus. Jadi jika mereka misalnya nih mereka menjual 10 lusin baju, maka pada pusat laba ini melihat ketentuannya, keuntungannya sekian gitu dan ini tuh berdasarkan kegiatan yang dihasilkan oleh pusat biaya dan pusat pendapatan tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu pusat investasi kan. Pada pusat investasi ini, itu laba itu dihubungkan dengan modal yang digunakan. Jadi sejauh digunakan. Jadi sejauh mana suatu perusahaan tersebut menginvestasikan dan mengeluarkan uang untuk inovasinya ini akan berhubungan. Nah, semakin mereka menginvestasikan hal-hal yang nantinya akan bersifat jangka panjang, itu tentunya akan semakin besar juga keuntungan atau kemungkinan hal-hal yang mereka dapatkan di masa yang akan datang. Seperti itu sih, Era. Oke, penjelasannya sungguh rumit, tapi jelas dan rinci ya, guys. Baiklah. Ya, ya. Kita udah nyampe di ujung diskusi nih. Kita udah bahas udah banyak materi yang kita bahas, kayak pengertian dari pusat pertanggungjawaban, tujuan apa yang akan dicapai, kemudian bagaimana sifatnya, manfaatnya, kemudian ada jenis-jenisnya tadi ada 4, kayak ya pendapatan, laba, investasi, satu lagi beban, ya. Ya, kemudian ada membahas mengenai output input, kemudian ada membahas mengenai biaya kebijakan, ada ciri-ciri pengendaliannya, kemudian ada unit administrasi dan pendukung, kemudian ada pusat operasi penelitian dan pengembangan. Nah, sampai kita di ujung diskusi, kami berdua mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah. Kepada Allah kami mohon ampun. Ketemu lagi kita di diskusi selanjutnya di chapter 5 di minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.